Bapa di surga, kami bersyukur sekali lagi untuk hari ini Tuhan. Kami boleh datang bersama-sama beribadah bersama dengan keluarga kami, dengan suami kami, istri kami, anak kami, menantu kami, cucu kami, keponakan kami. Bahkan kami boleh beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami, sesama tubuh Kristus, anggota tubuh Kristus yang sama-sama ditebus dengan darah-Mu yang mahal. Kami berterima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan ini dan jangan biarkan kami melewatkannya begitu saja. Karena kami percaya ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami satu demi satu. Tuhan, kami sudah menjalani separuh lebih dari tahun ini. Di tengah-tengah segala suka dan dukanya, susah dan senangnya, kami bersyukur Tuhan sudah bersama-sama dengan kami. Dan bukan hanya Engkau bersama dengan kami, Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk berjalan sepanjang tahun ini hingga hari ini. Kami sudah tiba di bulan yang ke-8, bulan Agustus. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Sepanjang tahun ini kami dibawa untuk melihat bagaimana kami boleh hidup semakin serupa dengan Engkau. Kami melihat tokoh-tokoh Alkitab. Kami melihat bagaimana hidup mereka mengarah kepada Kristus, bagaimana hidup mereka menjadi teladan, bagaimana mengikut Kristus. Hari ini pun kami mau belajar, Tuhan tolong setiap kami, berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk mendengar. Pimpin waktu ini, pakai hamba-Mu dan kami semua, kami persembahkan, pertaruhkan waktu pemberitaan ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Amin. Selamat pagi jemaat sekalian. Selamat pagi. Kita bersyukur sekali lagi kita ada kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini, saudara sekalian, kita akan melihat satu lagi tokoh Alkitab di dalam perjanjian baru, yaitu Paulus. Dengan judul Transforming Encounter on the Road to Damascus. Ya. Jadi kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman ini yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Saya akan membacakan bagian ini untuk kita sekalian. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, kita hanya akan membaca ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Ini adalah kisah tentang pertobatan Saulus atau nama lainnya Paulus. Ya, kita melihat di dalam Alkitab kita, mari kita simak masing-masing di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sementara itu hati Saulus masih berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa untuk dibawa kepada rumah-rumah ibadat Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia dapat menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan mendengar suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapa engkau, Tuan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Teman-teman seperjalanannya pun termangu-mangu karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang pun. Saulus bangkit berdiri lalu membuka matanya tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Selama 3 hari ia tidak dapat melihat dan selama itu juga ia tidak makan dan minum. Ayat ke-10. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Tuhan berfirman kepadanya dalam satu penglihatan, "Ananias," jawabnya, "Ini aku Tuhan."
Firman Tuhan, bangkitlah dan pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sedang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Lagi pula di sini dia memperoleh kuasa dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang berseru dalam namamu." Namun firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku di hadapan bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Demikianlah firman Tuhan bagi saudara sekalian, bagi kita semua pada pagi hari ini. Saudara sekalian, Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ini menceritakan tentang kisah pertobatan tokoh yang penting di dalam kekristenan, yaitu Paulus. Ya, tetapi Kisah Para Rasul pasal ke-9 ini bukan sekedar kisah pertobatan. Tetapi kalau tadi saudara baca khususnya di ayat ke-15 dan 16 tadi, kita mendengar ada sebuah panggilan, ada sebuah pengutusan Saulus oleh Kristus yang bangkit itu, yang berbicara melalui Ananias. Saudara sekalian, kisah ini begitu penting, dan kalau saudara membaca nanti kisah pertobatan Saulus itu diceritakan lagi di pasal 22 dan diceritakan lagi di pasal ke-26. Kenapa peristiwa pertobatan Paulus itu begitu penting? Saudara ingat, dia bukan satu dari 12 murid Yesus mula-mula. Dia tidak melihat langsung dengan matanya sendiri Yesus dan melayani bersama Yesus. Dia bukan termasuk 12 rasul. Dia datang belakangan, ya kan? Maka penting sekali di dalam sejarah awal kekristenan ketika gereja baru berdiri, gereja ingin tahu siapa orang ini. Betul tidak dia betul-betul mengalami pertobatan? Betul tidak bahwa dia ini sungguh-sungguh rasul yang dipilih oleh Tuhan? Maka kalau saudara baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 9, diulangi lagi nanti pasal 22, diulangi lagi nanti di pasal 26. Menunjukkan bahwa kisah ini memang penting bagi sejarah kekristenan mula-mula dan juga penting bagi kita hari ini. Saudara sekalian, detailnya berbeda-beda. Hari ini kita tidak membanding-bandingkan ya, mungkin ada 1-2 kali nanti saya merefer, tetapi fokus kita adalah Kisah Para Rasul pasal 9. Kita tidak membahas 22 dan 26. Nanti ada kemiripan tapi juga ada perbedaan. Bukan sekedar kisah pertobatan individu, tetapi kisah ini penting karena menjadi titik penting di dalam sejarah penebusan. Ada seorang yang tadinya musuh Injil, betul-betul musuh Injil, tetapi bisa dipakai oleh Tuhan, diubahkan, ditransformasi oleh Tuhan luar biasa, sehingga dia menjadi rasul di antara bangsa-bangsa. Seorang rasul, seorang utusan, seorang apostolos yang diutus oleh Tuhan khusus untuk melayani mereka yang bukan Yahudi, walaupun juga pada saat yang sama dia juga melayani orang-orang Yahudi. Saudara sekalian, mungkin sebelum kita move on ya, mungkin kita perlu sedikit pelajaran sekolah minggu bahwa sebetulnya Saulus dengan Saulus itu sama. Saudara mungkin pernah mendengar ya, Saulus itu nama sebelum dia bertobat. Lalu kemudian setelah dia bertobat namanya diganti, diubah menjadi Paulus gitu ya. Siapa yang pernah diajari begitu? Ada yang sampai hari ini percayanya begitu? Yang sampai hari ini punya konsep, oh Saulus itu dulu sebelum bertobat, setelah bertobat namanya Paulus. Saudara sebetulnya itu kurang tepat ya. Kenapa? Karena berbeda dengan Abram yang memang namanya diubah menjadi Abraham, berbeda dengan Kefas yang kemudian diberi nama Petrus oleh Yesus.
Saulus itu setelah dia bertobat tetap namanya disebut Saulus dalam beberapa bagian. Kalau saudara nanti baca Kisah Para Rasul pasal 9, pasal 11, pasal 12, bahkan setelah dia bertobat pun namanya tetap disebut Saulus. Jadi Saulus dengan Paulus itu dua nama yang berbeda dari pribadi yang sama-sama boleh dipakai. Kenapa ada dua nama? Itu wajar saudara sekalian. Orang yang hidup di dalam latar belakang Greko-Roman pada waktu itu, wajar untuk punya dua nama. Maka Paulus itu nama Greko-Romannya, nama Romawinya. Sedangkan Saulus itu adalah nama Ibrani dari dia. Dia kan seorang Ibrani, seorang Yahudi, ya, Hellenistic Jews, seorang Yahudi tetapi dia bisa berbahasa Yunani, ya, dan tentu saja dia adalah warga negara Roma, ya. Jadi mulai hari ini kalau di sini ada guru-guru sekolah minggu, ya, kalau mengajar tentang pertobatan Paulus, jangan bilang dulu namanya Saulus, lalu sekarang namanya Paulus, ya. Dua nama itu bisa dipakai. Saudara, banyak tokoh-tokoh namanya seperti punya dua nama, ya, Yohanes Markus, ya, Thomas Didimus, Dorcas Tabita, ya kan? Nah itu sama, ya, Saulus dengan Paulus. Jadi untuk pembahasan kita hari ini saya akan tetap pakai Saulus karena itulah yang dipakai di dalam Kisah Para Rasul pasal 9. Kapan dia mulai banyak disebut dengan nama Paulus? Mulai Kisah Para Rasul pasal 13. Ketika pelayanan Paulus makin banyak melayani daerah-daerah yang bukan Yahudi, di situ Lukas ketika mencatat banyak kemudian dia memakai kata Paulus. Tapi refer kepada orang yang sama. Nah, apa yang kita bisa pelajari tentang kisah pertobatan Saulus ini saudara sekalian? Hari ini ada beberapa poin yang akan saya bagikan kepada saudara menjadi kekuatan bagi kita untuk kita boleh bagaimana sepanjang tahun ini kita belajar semakin serupa dengan Kristus. Itu moto gereja kita, bukan? Yang pertama saudara sekalian, pertobatan Paulus itu dimulai oleh inisiatif Kristus. Yuk kita ngomong sama-sama ya, 1, 2, 3. Pertobatan Saulus dimulai oleh inisiatifnya Kristus, bukan inisiatifnya dia sendiri. Kenapa poin ini penting saudara sekalian? Saudara kalau melihat di ayat pertama tadi dikatakan kalau di dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan, but Saul still breathing threats and murder against the disciples of the Lord. Kata yang dipakai di situ dia itu still breathing. Jadi nafasnya itu adalah nafas mau menghabisi orang Kristen. Jadi seluruh nafasnya hidup Paulus itu diarahkan untuk mau menganiaya pengikut jalan Tuhan. Artinya pengikut Kristus. Pengikut-pengikut yang percaya bahwa Yesus bukan hanya Yesus yang mati, tetapi Yesus yang bangkit dan Yesus yang sudah naik ke surga. Itu pengikut jalan Tuhan. Tetapi Paulus itu ingin menghabisi mereka. Jadi dikatakan breathingnya, nafasnya, seolah-olah orientasi hidupnya. Kalau di dalam Alkitab bahasa Indonesia diterjemahkan Paulus berkobar-kobar. Ini adalah passionnya. Passionnya adalah untuk menghabisi pengikut Tuhan. Dan dia merasa dia sedang membela Tuhan. Dia tidak merasa bahwa dia sedang menentang Tuhan. Dia rasa sebagai orang Ibrani, orang Yahudi, orang Farisi yang ketat mempertahankan hidup hukum Taurat. Dia harus membela agamanya, dia harus membela Tuhannya. Dan karena itu dia harus menghabisi orang-orang pengikut-pengikut Tuhan yang punya Tuhan yang lain selain Yahweh, yang menganggap Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah. Orang-orang ini harus dibasmi, orang-orang ini harus dihabisi. Maka saudara sekalian, dia bukan sedang mencari Tuhan, dia sedang memusuhi dan melawan Tuhan. Bahkan dia minta surat kuasa supaya apa? Tadinya dia sudah bisa menjebloskan orang-orang pengikut Kristus di mana? Di Yerusalem dan di Yudea. Sekarang dia mau keluar dari Yerusalem dan Yudea, dia mau ke daerah-daerah yang lain supaya dia bisa menangkap, termasuk di kota Damsyik yang jaraknya tidak terlalu jauh dari Yerusalem. Jadi saudara bayangkan Paulus itu atau Saulus itu tadinya dia sudah
menjebloskan orang-orang yang katakanlah di Jakarta, di Tangerang. Sekarang dia minta surat kuasa supaya pengikut-pengikut Kristus yang ada di Bogor, yang ada di Bandung bisa ditangkap juga, kemudian dibawa ke Jakarta. Kira-kira begitu. Dibawa ke Yerusalem untuk nanti dihakimi, diadili, dijebloskan ke penjara, bahkan mungkin juga dihukum mati. Itu Saulus. Tetapi justru di tengah jalan itulah dia terlebih dahulu dijumpai oleh Tuhan. Paulus yang mau menangkap orang-orang pengikut jalan Tuhan justru ditangkap terlebih dahulu oleh Tuhan. Saudara sekalian, ini betul-betul adalah sebuah radical turnabouts. Ini adalah sebuah putar balik arah yang sangat radikal. Ini adalah perubahan yang dramatis, perubahan yang sangat drastis. Ini tidak pernah ada di dalam rencana Saulus. Tidak pernah ada di dalam agendanya Saulus. Kalau saudara buka jurnalnya Saulus, kalau saudara buka diary-nya Saulus, tidak ada di hari itu jam 12 siang bolong pada hari tengah hari dia janjian mau ketemu Yesus. Tidak ada. Itu tidak pernah ada di dalam catatan hidupnya. Tidak pernah ada di dalam planning, mimpi-mimpi, cita-cita dia di masa depan. Yang menjadi passion dia, yang membuat hatinya berkobar-kobar, hanyalah untuk menghabisi dan menjebloskan ke penjara, bahkan menghukum mati orang-orang yang mengikut Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menunggu Saulus berubah dulu untuk Tuhan berinisiatif menjumpai Saulus. Dia justru menemui Saulus ketika dia masih memberontak. Saudara, mari kita pause sejenak ya. Mungkin kita kalau sudah familiar dengan cerita ini, mungkin kita nggak terlalu bisa merasakan the gravity dari cerita ini ya. Kedalaman cerita ini. Seorang musuh Tuhan. Seorang yang mau menghabisi anak-anak Tuhan, seorang yang sedang berjuang aktif. Seakan-akan ini kalau mobil sedang melaju kencang sekali, tetapi kemudian ada sesuatu kekuatan yang lebih besar menyetop mobil yang melaju dengan kencang itu. Dan akhirnya dia harus berbalik arah. Orang yang tadinya mau melawan Yesus, malah dijumpai oleh Yesus. Dan di sini kita melihat anugerah Tuhan yang luar biasa. Dia bukan mendatangi orang-orang yang relatif secara manusia moralnya baik-baik saja. Tetapi dia mendatangi orang seperti Paulus. Orang yang mencelakai umat Tuhan. Dan dia memberikan anugerah itu kepada Saulus. Maka jauh setelah itu nanti ketika dia menulis 1 Korintus, dia mengatakan satu kalimat menjadi keyakinan imannya. Namun karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Saudara, mungkin di dalam hidup kita ada orang-orang yang kita rasa, aduh orang ini keras sekali. Mungkin hari ini kita sedang mendoakan keponakan kita, anak kita, cucu kita. Ya, mungkin kita mendoakan saudara kita, kakak kita atau adik kita yang keras sekali tidak mau diajak ke gereja, tidak mau percaya Tuhan, bahkan melawan Tuhan, bahkan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas tentang Tuhan, menghujat Tuhan, menghujat pekerjaan Tuhan. I don't know, mungkin itu saudara sedang gumuli, mungkin saudara sedang mendoakan seseorang. Tetapi berita baiknya hari ini adalah sebejat apapun, serusak apapun, sejahat apapun seseorang, tidak membuatnya di luar anugerah Tuhan. Amin. Orang sejahat apapun, sebrutal apapun, semelawan Tuhan apapun seperti Saulus pun, di dalam anugerah Tuhan dijumpai oleh Tuhan. Saudara, tapi mungkin di antara kita merasa, Pak, tapi ini kurang relate ya dengan hidup saya. Saya tidak seperti Saulus yang begitu radikal, yang tadinya melawan Tuhan, yang tadinya mau menghabisi umat Tuhan atau menghujat Tuhan. Aduh Pak, boro-boro saya nggak berani menghujat Tuhan. Saya dari kecil dari keluarga Kristen Pak. Dilahirkan dari papa mama saya Kristen, kakek nenek saya Kristen. Dari kecil saya sudah dibaptis, dari kecil saya sudah ikut Tuhan, ikut sekolah minggu, paduan suara dan sebagainya.
Saya hidup biasa-biasa saja, Pak. Saya tidak punya kesaksian hidup yang spektakuler seperti orang-orang lain. Wah, dulunya narkoba, lalu kemudian bertobat, sekarang Tuhan pulihkan. Wah, dulunya masuk keluar penjara, kemudian Tuhan pulihkan, sekarang menjadi seorang hamba Tuhan. Cerita hidup saya biasa-biasa saja, Pak. Saudara sekalian, bagaimana dengan orang-orang seperti itu? Saudara, saya mau katakan begini, dramatis atau tidaknya kisah pertobatan kita tidak pernah menjadi ukuran efektif atau tidaknya pertobatan itu. Saudara, mungkin bukan seperti Saulus yang kisahnya rasanya black and white, tadinya black langsung radikal transformasi jadi white begitu ya. Mungkin kisah saya biasa-biasa saja. Ya, waktu kecil adalah disuruh ke gereja nggak mau begitu kan. Ya, waktu remaja adalah males-males, nggak mau ikut pelayanan dan sebagainya. Tapi saya relatif baik. Berita baiknya bagi saudara dan saya yang seperti itu juga, kita tetap mendapatkan anugerah Tuhan. Kita tetap membutuhkan anugerah Tuhan. Kita tetap mengalami anugerah Tuhan. Saudara kan tidak perlu jadi rusak dulu baru mengalami anugerah Tuhan, bukan? Siapa orang tua yang ingin anaknya rusak dulu baru kemudian dia bertobat mengalami Tuhan? Gak ada. Siapa orang tua yang pengen anaknya menjadi anak bungsu yang pergi jauh, kemudian berfoya-foya, kemudian menikmati dunia dengan segala tipu dayanya, kemudian baru setelah rusak baru kembali? Gak ada. Semua orang tua pasti ingin anaknya baik. Dan itu memang tugas kita mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, yang takut akan Tuhan, yang beriman kepada Tuhan. Jadi saudara sekalian, tidak harus kita rusak dulu baru mengalami anugerah Tuhan. Sama-sama, baik orang-orang yang seperti Paulus maupun orang-orang yang dalam tanda kutip seakan-akan biasa-biasa saja, tetap kita adalah orang-orang berdosa. Tetap kita adalah orang-orang berdosa, tetap kita adalah musuh Allah. Walaupun secara kasat mata seakan-akan ada orang yang lebih ekstrim, bukan? Tetapi sejatinya, sedalam-dalamnya hati kita, kita tahu kita sama-sama orang berdosa, kita sama-sama membutuhkan Tuhan, kita sama-sama membutuhkan anugerahnya. Amin. Saudara, orang kalau tidak bisa berenang, lalu dia tenggelam di lautan, yang tenggelam di lautan 5 meter ke bawah dan 2 meter ke bawah, ya sama-sama. Yang satu memang lebih dalam 5 meter, yang satu 2 meter. Tapi sama-sama tidak bisa berenang, sama-sama membutuhkan pertolongan. Nah itulah saudara sekalian. Jadi dramatis tidaknya kisah pertobatan kita bisa berbeda-beda. Ada yang mungkin seperti Saulus, ada yang mungkin seperti yang tadi saya katakan. Tapi tetap kita membutuhkan anugerah dari Tuhan. Berita baik bagi kita semua adalah anugerah Tuhan tetap dinyatakan bagi saudara dan saya. Jangan merasa bahwa anugerah Tuhan, anugerah Tuhan yang saya alami lebih kecil daripada anugerah yang dialami oleh orang-orang seperti Saulus. Pengalaman mengalami anugerahnya mungkin berbeda, tetapi anugerah Tuhan tetap sama di dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara sekalian, apa yang kita bisa pelajari? Mari kita katakan sama-sama ya, poin yang kedua ini. 1, 2, 3. Esensi pertobatan ialah berjumpa secara pribadi dengan Kristus. Saudara, inilah esensi pertobatan. Saudara mau datang dari keluarga Kristen, yang dari kecil sudah ke sekolah minggu, sudah familiar dengan kisah-kisah Alkitab, atau saudara seperti Saulus yang tadinya melawan Tuhan, atau saudara dari kepercayaan yang lain, siapapun kita, inti pertobatan adalah berjumpa secara pribadi dengan Kristus. Saudara sudah lama menjadi orang Kristen, sudah lama ke gereja, pertanyaannya adalah apakah saudara sudah betul-betul berjumpa secara pribadi dengan Kristus? Saudara, Paulus itu berjumpa dengan Kristus, tadi sudah kita baca, pertama-tama karena ada cahaya yang dia lihat dari langit yang memancar mengelilingi dia. Kalau saudara bandingkan dengan nanti Kisah Para Rasul 22 dan 26, itu terjadi pada tengah hari, siang hari bolong, saat di mana matahari paling tinggi, paling terang, tetapi terang ini mengalahkan terangnya matahari. Terang ini begitu terang,
Paulus ketika melihat terang itu pasti tahu ini adalah pekerjaan ilahi. Dia orang Yahudi, dia tahu cerita-cerita perjanjian lama tentang teofani, bagaimana Allah menyatakan, menampakkan dirinya kepada manusia, kepada orang-orang umatnya. Maka pasti ketika Saulus melihat cahaya itu, dia pasti tahu ini bukan cahaya biasa. Ini pasti adalah manifestasi kemuliaan Tuhan yang sedang dinyatakan di depan matanya. Dan lebih spesifik lagi, ini adalah sebuah Kristofani. Apa itu Kristofani? Kristus menyatakan dirinya. Kristus menampakkan dirinya kepada Paulus. Kristus membuat dirinya bisa dikenal, dilihat oleh Paulus sebagai Kristus yang sudah bangkit dan sudah naik ke surga. Dan otomatis saudara sekalian, sama seperti kisah-kisah di dalam perjanjian lama, orang begitu melihat kemuliaan Allah yang begitu besar, melihat cahaya yang luar biasa, pasti responnya akan rebah. Dia rebah ke tanah, lalu Yesus memanggil dia, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saudara, panggilan kalau saudara baca dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, nanti saudara bisa baca, saudara bisa urutkan ya, list kapan Allah itu memanggil nama seseorang 2 kali seperti ini. Nah, kalau zaman sekarang sih gampang, tinggal chat GPT aja ya. Tolong sebutkan kapan Allah menyebut 2 kali nama orang di Alkitab gitu ya. Tapi saudara nanti lihat, setiap kali 2 kali nama disebut, Abram, Abram. Kapan itu? Waktu Abram hampir mau membunuh anaknya Ishak karena dia taat mengikuti perintah Tuhan. Sebelum dia mau membunuh Ishak, suara itu muncul. Abram, Abram. Musa ketika dia di semak belukar yang berapi itu ya, the burning fire itu, burning bush itu ya. Di situ Tuhan mengatakan, Musa, Musa. Siapa lagi yang pernah dipanggil 2 kali? Samuel, Samuel. Ingat ya, waktu Samuel dipanggil malam-malam, kemudian dia datang ke Imam Eli. Siapa lagi? Di dalam perjanjian baru mungkin saudara ingat cerita tentang Maria dan Marta. Kemudian Yesus berkata kepada Marta, Marta, Marta. Ada lagi? Yesus pernah berkata, Yerusalem, Yerusalem, ketika Yesus meratapi nasib Yerusalem. Saudara, apa maksudnya? Setiap kali ada disebutkan 2 kali, minimal itu artinya apa? Yesus atau Allah ingin mengadres orang itu secara pribadi. Itu maksudnya. Secara personal. Dia berkata, Abram, Abram. Dia mau berbicara secara pribadi dengan Abram. Musa, Musa. Samuel, Samuel. Marta, Marta. Ada pesan yang pribadi yang mau dia sampaikan kepada orang itu. Dan hari ini itu tiba kepada Saulus. Saulus, Saulus. Pertanyaannya, mengapa engkau menganiaya aku? Loh, kan saya menganiaya umat Tuhan. Kan saya menganiaya pengikut-pengikutnya Yesus. Kok sekarang dia mengatakan menganiaya aku? Nah, di sini kita belajar satu kebenaran yang sangat penting. Menganiaya pengikut jalan Tuhan berarti menganiaya Tuhan sendiri. Saudara, hari ini kalau kita melihat adanya penganiayaan di seluruh dunia terhadap orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Saudara melihat di situ pun Kristus juga ikut dianiaya. Karena Kristus mengidentifikasi dirinya dengan umatnya sendiri. Saudara, Saulus kemudian bertanya, siapa engkau Tuhan? Terjemahan TB2 menerjemahkan Tuhan. Kalau TB1 itu masih menerjemahkan siapakah engkau Tuhan. Ya, jadi ada sedikit perbedaan. Ya. Tetapi yang pasti adalah ini bukan sekedar Tuhan biasa. Saulus ini tentu tahu dia sedang melihat manifestasi ilahi. Maka di dalam pikirannya dia mungkin apakah ini adalah utusan Tuhan? Apakah ini adalah angel of the Lord, malaikat Tuhan? Apakah figur ini adalah Tuhan sendiri, Yahweh? Apakah ini adalah Yesus? Maka dia bertanya, siapa engkau Tuhan? Maka Yesus menjawab, akulah Yesus
yang kau aniaya itu. Kenapa pertanyaan ini penting, saudara sekalian? Dan kenapa jawaban ini juga penting? Siapakah engkau, Tuhan? Dan Yesus menjawab, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saudara sekalian, selama ini Paulus menganggap bahwa Yesus itu sudah mati. Selama ini Saulus itu percaya bahwa Yesus itu orang yang mati terkutuk. Karena di dalam perjanjian lama dikatakan siapa yang digantung di atas kayu salib, digantung itu namanya terkutuk oleh Allah. Ulangan 21 ayat 23. Jadi dia tidak pernah percaya bahwa Yesus itu bangkit. Dan dia juga tidak pernah melihat langsung Yesus yang bangkit. Dia bukan satu dari antara 12 murid orang-orang yang melihat langsung Yesus bangkit. Yesus sudah naik ke surga ketika ini terjadi semuanya. Tetapi saudara sekalian, sekarang Yesus yang sudah bangkit dan sudah naik ke atas surga itu menyatakan dirinya, Kristofani, sebagai Tuhan yang sudah bangkit dan dimuliakan. Artinya kalau dia betul-betul mendapatkan penglihatan penampakan Yesus itu, artinya Yesus itu bukan Yesus yang mati. Artinya Yesus itu Yesus yang bangkit. Allah memvindikasi Yesus, Allah membenarkan Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamat yang sejati. Dan di sini merobohkan semua teologi Paulus yang lama. Yesus bukan Yesus yang mati. Yesus adalah Yesus yang bangkit seperti yang dipercayai oleh pengikut-pengikut jalan Tuhan itu. Maka kemudian dia disebutkan di ayat 9, kemudian dia buta. Karena dia sudah melihat cahaya yang begitu terang. Selama 3 hari itu dia buta. Dan di dalam kebutaan itu justru ironisnya dia mulai benar-benar melihat Tuhan. Saudara, kadang-kadang Tuhan bisa memberikan saat-saat yang gelap di dalam hidup kita. Justru supaya kita bisa melihat Dia dengan lebih terang. Kadang-kadang hidup kita terang, hidup kita seakan-akan tidak ada masalah, tidak ada pergumulan. Tetapi di dalam terangnya hidup kita, di dalam lancarnya hidup kita itu, kita sulit melihat Tuhan. Kadang-kadang ada dark night of the soul. Ada malam-malam yang gelap dari jiwa kita. Ketika kita mengalami pergumulan yang sangat mendalam, sangat gelap. Tetapi justru di situ menjadi kesempatan kita melihat Tuhan justru lebih jelas. Poinnya bukan sekarang apakah saudara ada di dalam kegelapan hidup atau di dalam terang, di dalam kelancaran atau kesulitan. Tetapi dari sini kita belajar, mari kita belajar untuk melihat Tuhan. Mari kita melihat Kristus di dalam apapun situasi dan kondisi yang kita hadapi. Dan kalau Tuhan izinkan betul memang hari ini kita ada di dalam kegelapan, pakailah itu menjadi kesempatan kita justru melihat Kristus makin terang di dalam kegelapan itu. Saudara sekalian, perjumpaan Saulus dengan Kristus yang bangkit mengubah seluruh caranya memahami Yesus, mengubah seluruh caranya membaca kitab suci, karena tadinya dia tidak percaya Yesus sudah bangkit. Mengubah caranya menjalani hidup dan apa arti hidup yang dia jalani itu. Saudara, maka nanti di dalam 1 Korintus 9 dia mengatakan, bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita. Dia percaya Yesus sebagai Tuhannya. Dia percaya Yesus bukan Tuhan yang mati, tetapi Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Juru Selamat yang sudah divindikasi oleh Allah. Sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menerima otoritas, menerima kuasa, dan karena itu Saulus mau menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Saudara, perjumpaan pribadi dengan Kristus membuat kita sungguh mengenal Kristus. Dan pengenalan yang sejati kepada Kristus akan mengubah cara kita memandang dan menjalani kehidupan. Sekali lagi, perjumpaan pribadi dengan Kristus akan membuat kita bisa mengenal Kristus dengan benar.
Dan pengenalan yang benar itu akan membuat hidup kita berubah. Hari ini siapa Kristus bagi kita? Kalau kita ditanya siapa Kristus bagimu? Hari ini sudahkah kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus? Kristus itu siapa? Apakah Kristus hanya sebagai tokoh sejarah? Kristus hanya sebagai tauladan moral? Kristus hanyalah sebagai tokoh agama yang sama dengan tokoh-tokoh agama yang lain? Kristus hanyalah pelengkap, pendamping, pelengkap. Saya mengandalkan hidup saya kepada A, saya mengandalkan hidup saya kepada B, saya mengandalkan hidup saya kepada C. Why not? Tambah satu, tambah Yesus di dalam hidup saya. Apakah seperti itu saudara sekalian? Apakah Kristus menjadi Tuhan? Apakah Kristus menjadi juru selamatmu? Apakah engkau menyadari kebutuhanmu akan anugerah Tuhan dan hanya Yesus satu-satunya yang bisa menjadi juru selamatmu itu? Saudara, kalau engkau mau menjadikan Yesus Tuhan, maka engkau harus menjadikan Yesus satu-satunya Tuhan. Kalau engkau mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan, Lord, maka tidak boleh ada tuan-tuan tandingan di dalam hidup kita. Dia harus menjadi satu-satunya Tuhan di dalam hidup kita. Maka mari kita periksa hati kita. Siapa Kristus bagi kita hari ini? Siapa Kristus? Di mana tempatnya Kristus di dalam hidup kita? Kita mungkin sudah banyak pengetahuan tentang Kristus. Dari kecil kita sudah mendengar cerita-cerita tentang Yesus mungkin. Lalu kita dibaptis, kita ikut katekisasi, kita sudah dengar banyak tentang Kristus. Tetapi tahu tentang Kristus beda dengan mengenal Kristus secara pribadi. Mari kita tanya hati kita. Mari kita tantang hati kita sendiri. Maukah kita mengenal Kristus? Sungguh-sungguh mengenalnya. Dan bukan sekedar tahu tentang Kristus. Ketiga yang terakhir. Saudara, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pertobatan Saulus kemudian diikuti dengan apa? Panggilan dan pengutusan Kristus baginya. Saudara, dia ini dulunya musuh Kristus. Dia dulunya musuh Injil. Hanya karena anugerah sola gracia, orang yang seperti ini diubahkan melihat Tuhan secara pribadi, mengalami Tuhan secara pribadi, kemudian dia bertobat, dia dibaptis, kalau saudara nanti baca ayat-ayat selanjutnya, dan kemudian dia menerima pengutusan dari Tuhan. Dikatakan di dalam ayat 15-16, pergilah. Ini kata-kata Tuhan, kata-kata Kristus kepada Ananias. Sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. A chosen instrument. Saudara, a chosen instrument artinya alat di tangan Tuhan yang memang dipilih, yang memang dipakai untuk satu tujuan yang khusus. Kata alat ini, kata instrumen ini juga bisa diterjemahkan vessel, perabot. Perabot yang khusus Tuhan mau pakai. Dan di sini saudara sekalian, dan di sini kita melihat dia adalah alat yang akan nanti dipakai oleh Tuhan untuk melayani bangsa-bangsa. Saudara, berapa surat ditulis oleh Paulus? Minimal menurut kesepakatan para scholar 13 surat di dalam perjanjian baru itu ditulis oleh Paulus. Dan dia melayani sebagian besar orang-orang Gentiles, orang-orang yang dulunya bukan orang percaya, orang-orang yang bukan Yahudi. Tapi Tuhan percayakan kepada Paulus mengembalakan, mendirikan church planting, mendirikan gereja-gereja, jemaat-jemaat baru. Kemudian selain mengembalakan, dia juga menulis surat kepada mereka. Pelayanannya dipakai oleh Tuhan sebagai apa? Sebagai misionaris kepada bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan. Saudara, dia adalah a chosen instrument di tangan Tuhan. Tetapi itu dimulai dari mana? Dimulai dari titik pertobatannya, mengenal Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Maka pertobatan itu bukan akhir. Pertobatan itu adalah awal dari hidup yang mau dipakai oleh Tuhan. Saulus kemudian dipanggil,
dan di dalam pelayanannya dia banyak menderita demi nama Kristus. Saudara ingat tadi di ayat ke-16 dikatakan, dia akan aku sendiri yang akan menunjukkan kepadanya berapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung. Saudara, kalau saudara dikasih tugas tapi sudah dikasih tahu dulu nanti akan ada penderitaan yang kau tanggung, saudara mau gak terima tugas itu? Paulus diberitahu oleh Ananias, engkau akan dipanggil dan akan ada penderitaan di dalam panggilan itu. Tetapi dia taat. Dia mau kerjakan sebagai God's chosen instrument. Saudara sekalian, yang menarik di sini adalah kalau kita melihat perjalanan hidup Paulus selanjutnya. Di awal perjumpaannya dengan Kristus, Saulus berkata apa? Siapakah engkau, Tuhan? Dia belum kenal siapa Kristus. Apakah ini malaikat Tuhan? Apakah ini utusan Tuhan? Apakah ini Tuhan sendiri? Apakah ini Yesus yang sudah bangkit? Dia bertanya. Dan Yesus mengatakan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Yang kau buat menderita itu. Dan kemudian kira-kira 25 tahun kemudian saudara sekalian, ketika surat Filipi ditulis. Filipi ditulis dari mana? Filipi ditulis ketika Paulus sedang dipenjara. Setelah 25 tahun atau 30 tahun kira-kira, setelah dia melakukan 3 perjalanan misi, berkali-kali di penjara, dicambuk, dirajam, mengalami karam kapal, mengembalakan banyak jemaat, menulis banyak surat. 25 tahun setelah dia bertobat, dia mengatakan kalimat ini, Filipi 1 ayat 21. Sesungguhnya bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Saudara, saya dibaptis itu tahun 2001. Jadi tahun ini 25 tahun saya dibaptis. Waktu saya lagi kuliah S1 di Sydney waktu itu. 2001 bulan Desember saya dibaptis. Tahun ini 25 tahun saya dibaptis, tapi saya belum berani ngomong seperti Paulus dengan iman luar biasa. Sesungguhnya bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara sekalian, hanya orang yang sudah berjumpa secara pribadi dengan Kristus yang akhirnya bisa mengatakan kalimat ini, sesungguhnya bagiku hidup adalah Kristus. Ini sebuah perjalanan saudara sekalian. Perjalanan 25 tahun kurang lebih sampai Filipi ini ya. Setelah itu kan masih berlanjut lagi ya kehidupan Paulus. Tetapi dia mau seumur hidup mengenal Yesus. Hidupnya Paulus adalah hidup mengenal Yesus. Dan dia siap menderita. Saudara, ini menarik karena apa? Dulu dia membuat umat Tuhan menderita. Dulu dikatakan dia berkobar-kobar. Nafasnya ingin menganiaya orang Kristen. Membuat orang Kristen menderita. Dan Kristus mengatakan kalau engkau membuat umatku menderita, dianiaya, artinya engkau menganiaya aku. Itu kan kalimat Yesus. Sekarang ketika dia sudah menjadi rasul Tuhan, utusan Tuhan, hamba Tuhan, dia mengalami penderitaan itu. Dan ketika dia mengalami penderitaan itu, pasti dia tahu ada Tuhan bersama dengan dia. Karena itu dia bisa mengatakan, saudara sekalian, di Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, serta persekutuan dengan penderitaannya. Ini yang dipesankan oleh Ananias tadi. Engkau akan menjadi chosen instrument dan engkau akan menderita ketika engkau memberitakan nama Kristus. Dan itulah yang menjadi komitmen Paulus ketika dia sampai menulis Filipi 3 ayat 10 ini. Yang ku kehendaki mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Sekarang dia percaya bahwa Yesus adalah Yesus yang bangkit. Dan dia percaya bahwa kuasa yang membangkitkan Kristus itu adalah kuasa dari Allah. Dan kuasa yang sama itulah yang dia minta dari Tuhan. Supaya dia bisa hidup bersekutu di dalam penderitaan Kristus. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya.
Saudara, gereja kita GKI BSD, tema kita sepanjang tahun bahkan dari tahun yang lalu kita ingin menjadi to be more like Christ. Christ likeness. Mau menjadi serupa Kristus. Saudara, menjadi serupa Kristus dimulai dari titik pertobatan. Titik mengalami perubahan. Dan dari titik itulah kita berjumpa secara pribadi dengan Kristus. Dan di titik itulah seluruh orientasi kita berubah. Dan ketika seluruh orientasi hidup kita berubah, makin lama kita berjalan, kita makin mengenal Kristus, makin ingin bersekutu dengan Kristus. Dan bukan hanya itu, rela menderita di dalam persekutuan dengan Kristus. Ini luar biasa, bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan roh yang sama yang sudah membangkitkan Kristus. Saudara, maka perjumpaan pribadi dengan Kristus mengubahkan hidup Saulus, membuatnya seumur hidup berkomitmen ingin makin mengenal Kristus, bersekutu dengannya, bahkan rela menderita demi apa? Demi menggenapkan panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Maka mari kita bawa pulang 3 pertanyaan sederhana ini untuk kita renungkan. Yang pertama, saudara, sudahkah kita sungguh-sungguh berjumpa dengan Kristus secara pribadi dan mengalami pertobatan yang sejati? Pertobatan yang sejati dialami karena anugerah dari Tuhan. Mungkin saudara dari kecil kita sudah Kristen, tetapi belum tentu kita sudah mengalami pertobatan yang sejati. Sudahkah kita berjumpa secara pribadi dengan Kristus? Kedua, siapakah Kristus bagi kita hari ini? Bagi Paulus, bagi Saulus, sebelum dia berjumpa secara pribadi, Yesus hanyalah orang terkutuk, manusia terkutuk karena dia mati di salib. Dia adalah korban dari politik Romawi. Dia mati karena dia menghujat nama Allah. Itu bagi Saulus sebelum dia bertobat. Tetapi sesudah dia berjumpa dengan Kristus, dia tahu dia adalah Tuhan. Kristus adalah juru selamat. Kristus adalah anak Allah. Kristus adalah satu-satunya Tuhan di dalam hidupku. Tidak ada yang lain. Dan yang ketiga, maukah kita dipakai sebagai His chosen instrument? Alat yang dipakai, yang dipilih untuk dipakai demi mengenapkan misinya dunia. Mungkin kita tidak dipanggil menjadi rasul, karena rasul sudah selesai. Kita tidak dipanggil menjadi rasul seperti Paulus, tetapi mungkin kita dipanggil menjadi misionari, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi orang-orang Kristen yang masuk di dalam dunia profesi kita masing-masing untuk mengenapkan misi Tuhan di dalam dunia ini. Maukah saudara menjadi alat Tuhan, menjadi His chosen instrument? Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini, mengingatkan kepada kami satu kisah pertobatan yang luar biasa dari Saulus, orang yang tadinya melawan Tuhan. Karena anugerah Tuhan, Tuhan hancurkan dia supaya dia boleh menjadi bejana untuk dipakai demi kemuliaan-Mu. Tuhan, demikian pula dengan hidup kami. Tuhan, pakai hidup kami menjadi chosen instrument, tetapi hancurkan terlebih dahulu berhala-berhala hidup kami. Hancurkan terlebih dahulu ego yang ada di dalam diri kami. Hancurkan terlebih dahulu kami yang mengandalkan diri kami sendiri. Hancurkan manusia lama kami ya Tuhan, supaya kami boleh bertobat, supaya kami boleh mengalami Tuhan, supaya kami boleh melihat Tuhan dan hidup kami berubah. Tuhan, pakai kami ingin semakin hari kami semakin mengenal Kristus, semakin hari kami semakin bersekutu dengan Kristus, bahkan semakin hari kami rela sangkal diri, pikul salib, ikut serta bersekutu di dalam penderitaan-Mu ya Tuhan,
Tuhan terima kasih untuk kesempatan ini. Berkati setiap jemaat-Mu di dalam pergumulan mereka masing-masing. Di dalam suka maupun duka, susah maupun senang. Kehadiran Tuhan, kuasa Tuhan menolong, mengurapi, memberkati setiap jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur bersama-sama. Semuanya katakan amin. Amin. Tuhan memberkati jemaat sekalian.